Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lulu Uljana, Lela Evi Nuratmi, Maria Magdalena, dan saya sendiri Bayu Prayitno. Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Sustanjido SEMAK. Berikut adalah pembahasan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan. Penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity. Tetapi, perubahan itu disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif kepemilikan saham dari jumlah-jumlah saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam itu tidak saja disebabkan oleh kepemilikan saham perusahaan anak yang dapat dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, banyak hal-hal yang mengakibatkan perubahan yang serupa. Faktor-faktor untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang ingin mengadakan penggabungan usaha adalah dengan mengeluarkan satu jenis modal saham, dan yang kedua dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dengan cara dibeli, dan pada saat perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Di sini saya akan menjelaskan konsolidasi perubahan-perubahan dalam hak kepemilikan. Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah dicapai melalui pemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi, terutama bila dilihat dari segi dana yang diperlukan. Melalui kepemilikan saham ini, hak kontrol terhadap perusahaan anak dapat dilakukan secara bertahap. Berarti, hak kepemilikan saham perusahaan anak itu berubah-ubah. Hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus, yaitu yang pertama, di dalam penyusunan neraca konsolidasinya. Yang kedua, perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah relatif kepemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Yaitu yang pertama, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Akan tetapi, hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, dan hak kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Dan yang terakhir adalah transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak. Menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali. Sangat dimungkinkan bahwa suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain tersebut dari para pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan tidak saja perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Namun demikian, sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham perusahaan anak. Menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi tidak saja hak pemilikannya pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Pengaruh berkurangnya hak pemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham
sahamnya sehingga tidak menimbulkan banyak masalah di dalam penyusunan neraca konsolidasi selanjutnya setelah terjadinya penjualan saham-saham tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perlakuan akuntansi transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak kepemilikan. Contoh dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak kepemilikan yaitu transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak, di mana perusahaan menarik kembali dari peredaran terhadap modal sahamnya, namun bukan bertujuan sebagai pelunasan, melainkan untuk dijual kembali. Perusahaan yang melakukan penarikan saham dari peredarannya biasanya akan dicatat sesuai dengan harga perolehannya atau harga beli. Apabila perusahaan induk membeli sebagian besar saham-saham perusahaan anak dan ada sebagian saham perusahaan anak yang ditarik dari peredaran, maka hak kepemilikan perusahaan induk dihitung berdasarkan atas jumlah saham yang beredar. Dan pada neraca konsolidasi saham yang ditarik dari peredaran dianggap sebagai modal saham yang dilunasi, sehingga sebesar harga perolehannya harus dikurangkan dari saldo hak para pemegang saham dan harus memperhatikan harga atau kurs pada saat mula-mula saham itu dikeluarkan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Hak kepemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa mengalami perubahan, bukan hanya disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga transaksi modal atau saham yang terjadi pada perusahaan anak itu sendiri. Transaksi-transaksi modal saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian kepemilikan dari perusahaan induk. Mengapa demikian? Karena pada saat pengeluaran saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak misalnya, akan mengakibatkan berkurangnya hak kepemilikan perusahaan induk apabila terjadi atas emisi saham dan perusahaan induk tidak berhasil memperoleh atau memiliki saham-saham yang baru sama dengan persentase kepemilikannya semula. Pada pihak yang lainnya, penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan mengakibatkan kenaikan terhadap persentase kepemilikan saham bagi perusahaan induk. Hal ini menjadi penting karena perubahan hak-hak kepemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur pemodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka menyusun neraca konsolidasi nantinya. Sekian materi mengenai laporan keuangan dalam hak kepemilikan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.